Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa kembali dalam kesempatan yang mulia ini di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan 1443 Hijriah. Saudaraku yang berbahagia, kali ini saya akan bercerita dari kisah di zaman Khalifah Umar bin Khattab dari negeri Mesir. Jadi ada sebuah kisah yang terjadi di kota Mesir. Kisah ini menjadi sebuah kisah legenda yang banyak dikutip berbagai kitab tafsir. Konon suatu hari kota Mesir mengalami kekeringan yang sangat panjang. Debit air Sungai Nil ini menjadi sumber penghidupan masyarakat. Semakin lama semakin sedikit debit airnya. Dahulu kala penduduk Mesir biasa menumbalkan seorang gadis itu sebagai persembahan di Sungai Nil. Jadi kota Mesir ini selalu identik dengan keberadaan Sungai Nil. Bahkan Sungai Nil ini telah ada sejak ratusan juta tahun silam dan menjadi sumber kehidupan penduduk Mesir. Sungai Nil nyatanya juga memiliki sebuah sejarah yang menarik. Jadi sebelum Islam menyinari kota Mesir, setiap datangnya bunah atau bulan Mesir, penduduk Mesir biasa melakukan tradisi persembahan untuk menghormati Sungai Nil. Seperti yang tadi saya sampaikan, di persembahan ini dilakukan dengan cara menumbalkan seorang gadis untuk dibuang ke dalam sungai. Ketika Rasulullah datang dan menyebarkan agama Islam, tradisi ini jadi sempat terhenti dan dilupakan. Namun penduduk Mesir dikhawatirkan dengan keadaan Sungai Nil yang kondisinya semakin mengering. Padahal sebelumnya debit air di sungai tersebut tidak pernah habis. Dari cerita Qais bin Al-Hajjaj yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri dalam bukunya yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, saat Sungai Nil mengering, penduduk Mesir berbondong-bondong mendatangi gubernur kota Mesir, yakni Amr bin As, dan menyampaikan kepada sang gubernur, "Wahai gubernur, Sungai Nil ini memiliki tradisi. Dia tidak akan mengalir jika tradisi itu tidak dilaksanakan," diujar salah seorang warga dari penduduk Mesir. Amr bin As pun bertanya, "Apakah tradisi itu?" Orang itu pun menjawab, "Jika telah lewat 13 malam dari hitungan bulan ini atau bunah, kami akan meminta seorang anak perempuan dari orang tuanya, dan kami buat mereka rela untuk menyerahkan putrinya. Kemudian kami akan hiasi anak perawan itu dengan perhiasan dan pakaian terbaik. Kemudian kami akan membuangnya ke Sungai Nil," kata dia. Amr bin As pun menolak usulan penduduk Mesir untuk melakukan tradisi mereka dan menjelaskan tradisi tersebut tidak tertera dalam ajaran Islam. Agama Islam telah menghancurkan tradisi-tradisi jenis seperti itu. Bunah pun berlalu hingga datangnya Abib atau bulan 11 menurut hitungan kalender Qibti dan Masrah. Namun Sungai Nil tak kunjung juga untuk mengalir. Para penduduk mendesak untuk melaksanakan tradisi mereka, hingga sang gubernur kehabisan akal untuk melarang dan memutuskan mengirim surat kepada sang khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam suratnya, Amr menjelaskan perihal keadaan kota Mesir dan keringnya Sungai Nil, serta keputusannya melarang warga melakukan persembahan. Umar bin Khattab membalas surat Amr, dan dalam suratnya dia berpesan, "Apa yang telah engkau lakukan itu benar. Saya mengirim satu kartu di dalam surat saya ini. Buanglah kartu ini ke dalam Sungai Nil," tulis Umar. Ketika surat dari Umar tiba, Amr segera mengambil kartu tersebut dan membaca tulisan di atasnya. "Dari hamba Allah, Umar Amirul Mukminin, untuk Sungai Nil, penduduk Mesir. Amma ba'd, jika engkau mengalir karena kehendakmu dan perkaramu, maka janganlah engkau mengalir karena kami tidak membutuhkanmu."
Namun jika engkau mengalir karena perintah Allah yang Maha Esa dan Kuasa, Dialah yang telah membuatmu mengalir. Kami mohon kepada Allah agar Dia membuatmu mengalir. Kemudian Amr melaksanakan pesan Khalifah Umar untuk membuang kartu tersebut ke dalam Sungai Nil. Keesokan harinya, tepatnya pada Sabtu pagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat Sungai Nil kembali mengalir, bahkan hingga setinggi 16 hasta dalam waktu hanya 1 malam. Hingga kini Sungai Nil menjadi sungai yang tak pernah kering meski musim kemarau melanda. Penduduk Mesir juga telah berhenti dan meninggalkan tradisi persembahan mereka hingga saat ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, cerita ini menggambarkan kepada kita bahwa salah satu karomah yang Allah berikan kepada orang-orang bertakwa adalah kemampuan semacam itu. Namun kita ini adalah orang-orang yang banyak dosa, banyak salahnya dalam kehidupan kita. Maka barangkali kalau kita mengharapkan karomah adalah sesuatu yang mungkin mustahil dalam kehidupan kita. Allah mengatakan di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3 yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya diberinya kelapangan dan diberinya rizki yang tidak diduga-duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya dijaminnya. Sesungguhnya Allah sangat tegas dalam perintahnya, dan Dialah yang mentakdirkan segala sesuatu. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan 2 hal kepada kita. Yang pertama, Allah akan berikan jalan keluar dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Dan yang kedua adalah rizki dari arah yang tidak pernah diduga-duga. Demikianlah saudaraku, semoga di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini kita diberikan kemudahan untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.